Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziana Putri Oya Maharani dengan NIM 121122110015 dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menyelesaikan tugas sesi 6 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Ini dia uraian mengenai perusahaan XYZ. Masalah yang terjadi di dalam perusahaan XYZ telah saya rangkum di laptop. Nah, yang pertama, kurangnya komunikasi yang dibangun pihak perusahaan antara atasan dengan bawahan. Hal ini terlihat dari karyawan yang saling mengeluh dikarenakan mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan juga prosedur perusahaan, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap kinerja karyawan. Ini pun terlihat dari karyawan yang merasa tidak dihargai atas kinerja mereka dan merasa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan tersebut. Nah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan komunikasi internal dalam perusahaan XYZ yaitu pertama, humas sebagai penghubung antara atasan dan bawahan sangat berperan aktif untuk kelangsungan perusahaan, yang mana seharusnya berperan aktif untuk memberikan kebijakan atau informasi kepada karyawan terkait perusahaan. Yang kedua, agar komunikasi menjadi efektif, sangat penting untuk memiliki platform yang mudah untuk digunakan oleh karyawan maupun atasan. Contohnya, membuat grup antara karyawan dengan humas. Jadi, semisal ada karyawan yang ditugaskan di luar, komunikasi masih tetap bisa berjalan dengan baik dengan dilakukannya chatting di dalam grup tersebut. Nah, yang ketiga, jika kedua hal tersebut telah dilakukan, cara meningkatkan komunikasi internal yang lain adalah dengan mendengarkan aspirasi karyawan. Karena tidak semua perusahaan menerapkan hal sederhana ini, padahal hal tersebut sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Yang perlu dilakukan adalah dengan sering-seringlah mengobrol dengan karyawan mengenai kehidupan sehari-hari mereka atau jadilah pendengar yang baik. Maka mereka pun akan senantiasa menceritakan hal-hal yang ingin disampaikan dan tanggapilah dengan baik. Karena komunikasi yang baik terjadi apabila adanya hubungan yang baik antar individu dalam satuan kerja. Adapun rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ, yaitu penghargaan yang diberikan perusahaan tidak harus selalu saat adanya perayaan-perayaan besar seperti ulang tahun perusahaan, tetapi untuk memberikan penghargaan kecil-kecilan kepada karyawan bisa juga dengan melakukan program menetapkan pegawai teladan untuk sebulan sekali misalnya. Nah, reward yang diberikan pun tidak harus selalu berupa uang, tapi bisa juga dengan yang pertama memberikan liburan gratis kepada karyawan terbaik untuk 1 tahun sekali agar mereka yang tidak terpilih dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik nantinya. Yang kedua, menambah jatah cuti agar karyawan dapat menggunakannya untuk istirahat atau bersantai untuk melepas penat sebelum kembali bekerja. Yang ketiga, mengadakan kegiatan outing kantor. Reward ini bisa diberikan untuk divisi terbaik di kantor dengan menyewa villa dan mengadakan kegiatan yang menyenangkan saat outing berlangsung. Nah, hal ini pun bisa menjadi momen untuk mempererat hubungan antara karyawan. Yang keempat, memberikan piala atau sertifikat. Ini bisa diberikan kepada karyawan untuk kategori apapun. Nah, sebagai contoh yang tadi, pegawai teladan ataupun karyawan yang paling rajin dan tidak pernah telat, atau karyawan favorit berdasarkan pilihan oleh seluruh karyawan. Nah, selain itu, yang terakhir adalah dengan memberikan voucher belanja, karena mungkin hal ini bisa jadi lebih berharga daripada memberikan uang dengan nominal yang sama. Nah, voucher belanja pun bisa digunakan karyawan untuk membelikan barang-barang yang mereka butuhkan. Intinya, loyalitas seorang karyawan dapat dilihat jika mereka mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan, menjamin tetap terpelihara motivasi kerja, dan dapat meningkatkan profesionalisme juga produktivitas kerja. Juga, hubungan yang baik dalam perusahaan terjadi apabila komunikasi di dalamnya terjalin dengan efektif dan baik pula. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.